kan tapi ya kan? Pasti kayak hero clear atau enggak hero yang benar-benar cepat banget di gold lane. And then mereka bakal hindarin team fight. Karena apa? Karena Brody, Matilda, gimana caranya nge-press di awal, maksa gold laner musuh itu benar-benar biar pulang. Dan nanti mereka akan mengamankan yang namanya gold shield turret itu secepat mungkin. Iya, dan mungkin ini sesuai dengan prediksi atau perkiraan dari Profesor KB ya. Kalau misalkan keadaan seperti ini, ya mau nggak mau sih yang tentang kuadran tadi harus ditemenin sama si Matildanya. Kalau nggak, menurutku pribadi kayaknya bakal sulit banget untuk bertahan di laning dari seorang Brody. Entah kenapa ya, si Yusun ngambil Florin pinter banget loh. Jadi walaupun nanti Chang'e-nya bakal di-geng, seenggaknya ada satu bloom gitu loh yang nantinya akan nge-heal secara global. Dan dia tidak perlu menyentuh atau mendekati si Chang'e-nya ini kalau misalkan emang Chang'e-nya di gold lane ya. Iya sih, tapi ya balik lagi butuh level 4 terlebih dahulu. Yes, itu dia. Untuk carry mungkin ya PR-nya ya mungkin harus ada bantuan dari para roamer atau para mid-laner, tapi ya itu dia. Ini dia untuk match yang pertama. Kita akan langsung masuk ke Lane of Dawn. Kita akan langsung melihat apakah EVOS SG yang lebih unggul atau justru malah si Yusun. Ini bahaya nih. Ruby ternyata yang akan mengisi di bagian dari mid lane-nya. Dan kali ini ngelihat Boxy dengan satu talent tank yang menurut aku ledakannya ini akan sangat berpengaruh sekali. Jadi emang benar-benar kayak main apa ya? Kita ambil satu contoh deh. Arashi mungkin notice atau tidak ya, dimana salah satu tim yang ada di grup A, Malvinas Gaming, itu kerap kali bermain seperti ini juga. Jadi ada 3 frontliner yang benar-benar kuat banget, and then satu damage dealer high ground di belakang untuk nge-cover semuanya, dan satunya itu antara dia tuh yang bisa nge-flank atau yang benar-benar di tengah untuk memporak-parandakan dan ngebantu nge-follow up 3 frontlinernya ini. Jadi ini kayak strategi yang bisa fleksibel ya, bisa main front to back, bisa war besar-besaran gitu, karena ada frontannya bagus dan ada mage yang bisa damage area dari belakang, dan juga kalau perlu mereka bisa nge-flank dan ngebuyarin formasi dari tim musuh gitu. Benar. Iya, tapi yang tadi gue pikirin tuh itu sih, kenapa ya? Karena kalau gue emang tadi mikirnya tuh dua high ground defender untuk magic damage-nya, tapi gue nggak tahu ya. Gue kalau ngelihat Chang'e, entah kenapa ya Be ya, karena Chang'e kan dia semburannya kan, si Meteor Shower kan semburannya kuat. Bukan, maksud gue bisa dihalangin sama frontliner musuh. Jadi nggak bisa kayak ngeculik untuk posisi yang... Oh, ada caranya. Apa gimana? Kayak misalkan mungkin kamu berpikir kalau Radiant Armor itu akan menjadi salah satu item. Ya, plus sama musuh-musuh yang mungkin badannya lebih tanky, yang bakal ngenebein. Itu kalau nggak salah aku pernah ngeliat kayak beberapa pemain Chang'e juga bahkan mendapatkan solusinya, yaitu adalah dengan mengamankan Enchanted Talisman terlebih dahulu, and then dia nggak langsung Ice Queen One, dia langsung ke Genius One. Iya. And then baru dia bikin penetration dengan Divine Glaive gitu. Jadi kayak mereka udah punya 2 item itu udah bener-bener gila banget Chang'e-nya dan bisa nembusin. Oh, bisa nembusin si Radiant Armor. Iya, kalau lawannya modelan kayak Yuzong ya lumayan lama sih emang. Oke, kalau begitu. Mari kita lihat langsung saja di sini. Tampaknya dipaksakan ya dari Pakitonya untuk menggunakan satu Retribution, dan bahkan kita lihat satu orang Scarlet Boxy yang harus langsung flick ke arah belakang, dan bahkan Potato yang berani banget dia mau nyolong ke arah Rock Ursa, dan First Blood justru didapatkan tapi langsung di trade begitu saja di arah mid lane. Oke, 1 untuk 1, tapi kali ini ada fun fact yang menarik ya dari Snack Video, di mana 6 kali di pick di M3, win rate Ruby masih 100%. Apakah ini akan meneruskan untuk pick yang ke-7 nanti atau akan menjadi 90% koma sekian? Kalau misalkan kalah ya. Iya, benar. Makanya. Tapi untuk sekarang ya dari Felixnya sendiri juga sebagai XP laner masih mengadu aja dengan gear. Jadi untuk sekarang kayaknya nggak bakal ada terlalu fight yang begitu besar di bagian EXP lane, masih farming dengan bebasnya. Sedemikian rupa untuk mendapatkan level 4, dan Ember juga hadir untuk mengisi di bagian gold lane. Sementara ini bakal jadi kebalik ya, ada Mir yang harusnya nge-press di bagian gold lane, apalagi ada JPL juga sebagai roamernya Matilda yang dia lebih agresif. Ini mereka malah ditekan dengan kehadiran dari Rune yang bahkan sekarang udah melakukan rotasi ke bagian mid lane. Yes, benar banget. Tapi kita di sini sudah menuju ke arah bawah karena turtle-nya dalam 3 detik lagi akan muncul. Tapi lihat di sana langsung dimakan Death. Welcome to your death. Dan bakal langsung diamankan bisa saja Karinanya menuju ke arah tengah, dan bahkan Boxinya masih bisa cabut ke arah belakang. Belum level 4, belum ada Malvenda, dan bahkan dilepaskan begitu saja untuk turtle yang pertama. Oh my god, Potato ternyata itu udah bener-bener terlalu jauh sih dari posisi amannya, karena balik lagi dia nggak
punya dash sama sekali, dia cuma punya elusiveness yang mana benar-benar cuma ngebantu sedikit aja dari movement speed. Dan untuk sekarang JPL juga nggak boleh bisa asal-asalan lagi nih kali narasi. Iya, nanti itu play bagus banget ya dari Felix. Dia bisa prediksi gerakan dari Potato dan bisa pakai Daytona's Welcome untuk menangkap Potato. Dan kalau di stun dan di follow up dari 3 orang kayaknya emang terlalu banyak damage. Dan lihat dari itemnya di menit kedua, menit dan 40 detik ini sekarang kita lihat sebenarnya masih oke-oke aja, masih imbang ya kurang lebih. Masih belum ada item-item yang cukup mahal untuk kali ini. Yes, tapi dari oke kita lihat. Dan ini juga bahkan dari rune-nya dia mau bikin ke arah sayap lagi ke Feather dulu gak sih? Iya, Exotic Veil item pertama, unik banget. Tapi kali ini langsung ada Versus ke-11 dan bahkan turtle-nya diamankan karena Hove-nya udah level 5 dan out of nowhere. Mana Potato? Gak ada yang melihatnya, mencuri satu orange buff dari Hove. Yes, dan bahkan tadi benar-benar untung saja masih ada Black Shoes. Walaupun ya harus merelakan turtle-nya. Si Yusun, yang bahkan tadi gue sempat berpikir kayak jawaban pertanyaan dari gue ke Arashi ngomongin soal si Yusun, dan bahkan ini benar-benar terjadi untuk early-nya. Arashi melihat si Yusun bagus banget, rapih banget. Dan karena mereka ada pakai jungle juga ya. Jadi sekarang Potato di Karina secara nggak langsung tuh ke counter gitu, karena emang Assassin tuh kalau lawan fighter tuh agak berat ya. Jadi di early game ini Yusun tuh punya banyak banget kontrol, punya banyak pressure gitu, dan kita harus lihat dia bisa pakai pressure ini buat dapatkan objektif di early game atau enggak. Oke, tinggal menunggu untuk tim fight besar sebenarnya, karena di sini juga di area tengah cukup berani JPL dengan menggunakan Circling Eagle nih ya. Walaupun tidak ada follow up sebenarnya, hanya menyapa saja, tidak dicek di area rumputnya. Tapi ini menjadi informasi pastinya untuk Brodinya yang langsung mundur ke arah turret belakang. Ya mungkin akan bertemu di sana JPL, hati-hati. Walaupun masih ada flicker, masih ada Guiding Wind yang belum digunakan, ditarik itu saja dengan menggunakan satu Evo Vendetta. JPL masih satu menahan flickernya dan tidak mau langsung cabut, dan bahkan hanya memancing saja di arah top lane. Sedangkan kita lihat juga ini dari kedua tim masih sama-sama disiplin, gak mau tim fight yang terlalu babar gak tuh? Barbar. Alas ya. Ini kalau ngomongin soal barbar ya, lihat bagaimana rotasi yang dilakukan sama EVOS SG benar-benar kekat banget dari bagian gold play-nya. Boxy juga sendirian kali ini, masih ada flick out. Apakah bakal nyampe Darton apa memory? Enggak, kayaknya bakal langsung ada Meteor Shower. Ingat, udah ada Genius One dari Rune, jadi harus lebih berhati-hati. Jangan sampai terbakar perlahan-lahan dari DPS yang emang dimiliki oleh Chang'e ini. Yes, oke, 8 detik lagi menuju turtle. Yang kedua sudah mulai diawasi juga oleh Gear, dan ini harusnya menjadi turtle yang bisa diwaspadai oleh Yuzongnya. Sudah mau menuju ke level ke-8, dan bahkan kita lihat juga dari pergerakan rotasi anak-anak EVOS SG agak sedikit berbeda. Mereka justru ke arah top lane yang mengincar ke arah Rune. Circling Eagle ditabrak begitu saja dan balik lagi. Ini dia belum yang dibutuhkan oleh seorang Rune, hanya mengulur waktu dan yang create space pastinya, karena si Yusun fokus ke arah turtle-nya. Gratis dapetin turtle tapi harus kehilangan satu turret di arah top lane. Arashi, apakah ini rugi untuk anak-anak si Yusun? Wah, kayaknya ini sih lebih agak rugi ya, karena mereka tuh banyak lagi ada kontrol di early game. Mereka punya komposisi yang lebih agresif, tapi sekarang EVOS masih bisa dapatkan trade yang seperti KB bilang, bisa dibilang agak worth it loh, atau bahkan bisa bikin lebih untung buat EVOS SG. Jadi sekarang itu emang tuh yang kurang bagus menurut gue. Yes, tapi kita lihat di sana masih ada perang yang belum saja dihentikan dari JPL. Masih santuy aja ditahan, flicker baru dikeluarkan, dan bahkan kita lihat di maju lagi diajak perang, dan bahkan kita stun. Langsung ada dengan problem, dan bahkan kita lihat dari Felix yang mau makan nggak bisa, diajar kembali, dan bahkan dari Brody dapetin 1 poin kill tambah 2 orang dari Yusun hanya dalam 1 kali team fight. Wow. Ini dia Black Dragon Form yang emang punya sisi power yang luar biasa banget, dan bahkan ketika dia landing ada Dragon Tail, ada Furious Dive, dan bahkan Soul Grip yang bisa memporak-porandakan juga formasi dari Yusun. Mereka nggak bisa dempet-dempetan, mereka nggak bisa asal-asalan dalam melakukan formasi. Karena apa? Karena satu kali aja mereka salah formasi, ini eksekutornya banyak banget. Ada Adamir, ada Potato, Sayla juga akan membuat teritorial medan team fight dari Yusun tidak bisa bergerak dengan bebasnya. Walaupun Boxy punya pasif dari dashnya, ini nggak bakal bisa menyelamatkan semudah itu. Apalagi lihat slow effectnya kalau udah punya Ice Queen One. Ini Casper ya kalau kata Pak Pulung ya, hantu-hantu Lilia akan menjadi hantu yang tidak ramah nantinya. Bener. Padahal namanya Gloom bukan Casper. Emang mirip Casper ya? Ya emang Pak Pulung aja itu imajinasinya. Ya Allah capek. Aduh, Om Pulung. Oke, kalau begitu kita back to the game.
bertukar lane tampaknya dari Brodinya. Boxy bersama JPL hanya memberikan stiker-stiker mereka saja, nge-spam untuk beberapa skill, dan bahkan dari Felix yang masih belum stacknya penuh, masih mencoba untuk mengincar ke arah tengah. Cukup berani nih kayaknya dari Siusun, mau fokus ke arah tengah dan mungkin mengawasi untuk turtle-nya objektif. Tapi kita lihat JPL lagi-lagi terkena satu buah I'm offended, masih bisa untuk getting win, dan bahkan dari flickernya sudah tidak on cooldown. Dan lagi-lagi EVOS SG selalu mendapatkan turret dikala anak-anak Siusun fokus ke arah turtle, diam-diam mengamankan turretnya. Dan bahkan lagi-lagi perang sudah dilakukan. Potato di arah depan masih belum terkena satu tarikan maut, dan ini dia JPL nggak berhasil. Oh, masih bisa untuk cabut ke arah belakang ternyata dengan menggunakan flicker dan bahkan menggunakan satu guiding win dia. Oh, langsung dibuka begitu saja, diajak perang tapi tidak terbakar, dan masih bisa cabut lagi karena belakang masih belum ada satu orang yang tumbang, dan bahkan turtle-nya juga masih belum ada yang menyentuh. Iya, ini dia tim fight tarik ulur yang manis banget dari kedua belah tim, tapi ternyata tidak ada hasil sama sekali. Siusun juga benar-benar diporak-porandain. Dia terlalu takut ketika udah ada Black Dragon Form, dan Felix ke-trigger juga dengan Detona's Welcome-nya. Namun untuk kali ini turtle akan diamankan oleh teman-teman dari Siusun. Langsung dapetin cara gear, Furious Death-nya apakah dapetin satu? Enggak, ternyata terbakar begitu saja, namun tidak ada korban jiwa. Untuk sekarang Hope-nya juga bakal dipaksa untuk mundur. Potato dia bakal coba untuk ke arah samping. Sifling Eagle mengincar ke arah Felix, tapi dia sendiri dari JPL masih punya guiding win, dan bahkan hanya poking damage saja. Tidak ada yang tumbang sama sekali, tidak ada korban jiwa kali ini. Yes, berkali-kali team fight dilakukan dan hanya tarik ulur saja yang terjadi, belum adanya satu orang pun yang tumbang. Dan bahkan ini dari kedua tim benar-benar rapih banget untuk team fight-nya. Dan kalau gua ngelihat Kara Matildanya ngeselin banget, nggak mati-mati dengan menggunakan guiding win saja. Tapi ini untuk itemnya silakan Arasi. Ya, Rune sekarang udah ada Genius One seperti KB bilang tadi. Emang ini solusi yang bagus banget buat antisipasi Radiant Armor dari tim EVOS Singapura. Dan ada Glowing One juga karena dia juga tahu salah satu isu yang harus diurus itu tuh Matilda dan Yuzong yang bakal ngedive ke belakang. Jadi dengan Glowing One tersebut bisa melakukan damage yang lebih tinggi. Dan pasti Ember udah mengalami Oracle sendiri buat bisa self healnya lebih tinggi. Tapi di sisi EVOS Singapura mereka emang lebih unggul ya dari segi item damage. Iya, dan bahkan belum ada Radiant Armor juga jadi di sini. Gearnya lebih ke arah seorang Hope, dan bahkan dikeluarkan begitu saja. Langsung ada si Eagle juga di follow up, tamprak begitu saja, dan lihat dari seorang Yuzongnya dapat 1 point kill. Dan di arah belakang dari Adamirya mencoba untuk mendapatkan stack, tapi hanya 2 stack saja. Tonopon Memory tidak berhasil mendapatkan 1 point kill, bahkan Boxy-nya juga masih hidup, masih bisa survive. Ada Meteor Shower dan belum bisa membakar satu orang pun dari anak FSG. JPL selalu berani untuk masuk ke arah pertahanan Siusun dan masih selalu survive dengan menggunakan Matildanya. Gila, zoning yang dilakukan JPL dan bahkan mungkin satu guided win lagi. Ingat, dia punya favor dan untuk menit 10 otomatis sudah nyala karena tidak ada life drain. Jadi healnya benar-benar akan maksimal sekali dan absurd damage-nya tidak akan membakar dia ketika rune-nya sudah punya satu glowing one. Ini dia kiting yang cukup mahal dari JPL walaupun harus mengorbankan satu flicker, but it's okay. Karena apa? Karena dia menggunakan pull yourself together dari talent supportnya. Gila sih ini jam pasir. Bener, ini cuma modal JPL. Gila loh, dari tadi tim fightnya rusuh banget. Absorb damage-nya, kemudian guiding win-nya yang bikin bisa manggil teman-teman yang lihat tuh. Ini untuk tim fight ya, Yuzong buka walaupun Felix-nya tadi udah makan Detona's Welcome karena potatonya. Tapi lagi JP tuh dia pede banget Arasi tuh masuk ke dalam turret. Ya di sini Rune tuh nyampe juga telat ya. Jadi sekarang dia pakai Meteor Shower, mereka tinggal gerak aja gitu, hindarin aja gitu. Jadi mungkin kalau si Yusun pengen cari fight yang lebih bagus, mereka harus cari kesempatan di mana Meteor Shower ini bisa maksimal loh. Nah dari tadi tuh kita lihat fight-fightnya tuh pasti Rune datangnya terlambat atau enggak ke pick off duluan. Jadi kita harus lihat sih apa adaptasi yang bisa dilakukan oleh si Yusun sekarang. Dan ini yang harus diperhatikan adalah ada Mirnya karena dia udah jadi Blade of Despair. Jadi akan ada tambahan damage physical yang cukup tinggi. Dan apakah Hope udah cukup yakin atau kuat bahkan walaupun beda 2 level ya. Dari tadi Hope ini yang selalu ketangkep loh. Dan dia harus berhati-hati karena siapapun yang bakal ditabrak sama EVOS SG bisa banget untuk di instant kill. Apalagi di posisi kayak sekarang. Udah memasuki menit yang ke-11 dan bahkan Lordnya udah mulai diinisiasi perlahan-lahan.
Yes, tapi sayangnya dari Boxy, Emma Vendetti agak sedikit miss. Circling Eagle dari JPL langsung mendapatkan satu orang Boxy-nya. Tapi kita di sini JPL-nya langsung di-form juga sama Gear. Lagi-lagi Zongnya Potato di paling depan. Dan bahkan mencoba untuk nge-stun dari Felix Flicker. Tapi sayangnya langsung di-follow up dan masih bisa di-heal Blue. Felix masih bisa hidup dan bahkan what the heck? Apa yang dilakukan oleh seorang Hoof? Dia sendirian di arah depan dan bahkan Boxy tidak menarik siapapun. Halo! Gagal untuk team fight dan tidak berhasil untuk mendapatkan satu orang dari anak-anak EVOS SG. Dan tidak ada trade kill sama sekali kali ini. 4 melawan 5 bakal jadi keuntungan untuk EVOS SG. Mereka akan langsung go to the Lord. Felix bakal coba di slow. Lihat Angry Gloom-nya. Ember pun terbakar di depan sana. Di poking damage aja perlahan-lahan. Dia tidak bisa bergerak dengan bebas. Circling Eagle coming up. Felix bakal ditabrak begitu saja dan bakal JPL-nya langsung mengeluarkan flicker untuk kiting agar semuanya bakal fokus ke arah bagian kanan. Langsung ada Guiding Wing juga mencoba untuk menghindar. Kali ini Meteor Shower coba untuk ditahan, tapi masih mampu untuk seorang JPL bertahan dan bahkan tidak ada yang tumbang dari EVOS SG. Wow, ini benar-benar lagi-lagi ya. Semakin tinggi kelas turnamennya ya, semakin ngeselin juga ya. Kayak susah banget loh untuk membunuh satu orang tuh. Susah banget. Dan ini sudah muncul lagi itemnya dan bahkan gak ada Radiant Armor ya kayaknya. Aku lihat baru ada tuh. Baru ada. Sekarang Potato dan juga JPL ada Radiant Armor, jadi mereka lebih tebal. Dan yang seperti Konat bilang nih, JPL ini masalah besar banget buat masalah Siusun. Dia maju terus kayaknya nggak takut mati gitu ya. Dan tadi pun dia pas maju pas tim lagi ngambil Lord, dia bisa maju melawan 4 orang sendiri. Dan iya dia pakai flicker, tapi sebagai imbalan timnya bisa ngambil Lord dengan gratis. Yes, itu dia trade dan bahkan kita lihat lagi-lagi JPL baru diomongin dan langsung saja di shutdown. Tidak dibolehkan oleh anak-anak Siusun untuk melakukan kerusuhan dan bahkan sayangnya tadi untuk di arah tengahnya masih belum dapetin satu inhibitor turret dari anak-anak EVOS SG. Bahkan juga kita lihat dari Lordnya langsung cepat banget bersih karena kita tahu dari Chang'e-nya sebagai high ground defender dan langsung berikan damage yang cukup besar Profesor KB di sana. Bahkan kayaknya hampir clear ya 3 lane yang berbeda kali ini dan tidak ada inhibitor turret yang hancur dikarenakan tadi JPL entah ya aku bilangnya terlalu cepat atau enggak, tapi kayaknya dia mau Guided Wing. Cuma kan ada Boxy kan, ada Downroll Wolf King semuanya dan bahkan langsung di follow up dengan cepat juga, tidak ada flicker juga karena darahnya juga sempat ngurang gak sih? Iya. Dia half gak sih, half HP? Enggak half HP banget sih, tapi kayak ketika ditabrak dia kayak langsung instant kill, apalagi di keadaan Hove-nya kan di bagian high ground defender juga. Dia punya lebih tepatnya lebih punya sisi power dengan menggunakan Outstrike. Makanya untuk sekarang ada Amir juga harus lebih berhati-hati. Lihat kali ini langsung ada Meteor Shower. JPL cukup tinggi di sana dan bahkan lihat bagaimana Potato menahan semuanya dengan Radiant Armor. Boxy bakal tumbang sekarang. Ada Amir tapi tidak hilang karena dia masih punya flick out. 4 melawan 5 kali ini EVOS SG bakal dipaksa untuk mundur terlebih dahulu dan mereka entah kenapa ya kayaknya pengen ngamanin objektif Lord aja karena gear juga belum berubah menjadi mode naga. Wah, ini sih benar-benar Karinanya cuma kayak ya udah santuy ya disemburin ya kan, pasang badan. Nanti untuk di late game-nya damage dealer-nya bakal lebih ke arah seorang Brody atau dari Adamir ya. Gimana nih RC ini? Apakah memungkinkan untuk Siusun? Seperti yang RC bilang kan, mereka lebih enaknya tuh di pagi hari early game. Tapi late game-nya masih ada kemungkinan gak untuk mereka menang? Late game seperti yang KB bilang ada potensi buat mungkin Hove ya, mungkin bikin play yang nge-flank gitu. Atau mungkin nanti pas turun tuh udah punya item dan punya penetration lebih. Karena dia pasti lagi, kan udah ada Genius One, tapi belum ada Divine Glyph yang bisa bantu ngejebolin Radiant Armor yang ada di tim EVOS SG. Jadi mungkin ntar kalau udah ada Divine Glyph, damage-nya bisa lebih kerasa. Karena kayak kita lihat tadi ya, di fight di mid lane, kayaknya Siusun tuh DPS-nya agak kurang aja gitu. Kita lihat member-member dari EVOS Singapura tuh depan-depanan aja, terus HP-nya tuh nggak turun-turun. Dan sekarang Rune tuh udah mengamankan Holy Crystal. Apakah ini cukup? Kita harus lihat sih di fight berikutnya. Oke, sudah ada item tambahan. Level 15 juga kan. Karena kan sekarang persenan extra damage-nya itu tergantung dari level, yes, dari rune-nya dan maksimal di 35%, apalagi dengan itemization yang dia full untuk magical damage dealer. Jadi kayaknya menurutku ini bakal jadi itemization yang lumayan bagus. Tapi emang Mobile Legends makin kesini tuh emang yang diperlukan sekarang. Bahkan lihat dari tadi emang hening aja santuy tuh, 5 posisi berbeda di 5 rumput yang berbeda juga. Karena yang dibutuhkan untuk menit-menit sekarang adalah sebuah informasi untuk anak-anak EVOS SG.
Kira-kira pergerakan seperti apa yang dilakukan anak-anak Siusun, karena dalam 4 detik lagi Lord akan muncul di Lane of Dawn. Dan bahkan mereka hanya menunggu saja untuk titik-titik yang pastinya mungkin akan dilewati oleh anak-anak Siusun. Karena Lord sekarang sudah mulai muncul dan bahkan dari Yuzong yang langsung membersihkan mungkin dari top lane ya. Udah mulai ketahuan apakah mau digeng dari Sarah Felix bersama Boxinya. Menunggu di arah rumput atas dan bahkan Florian nih yang membersihkan untuk minions wave di arah tengah. Ya, kayaknya belum sih, tapi untuk sekarang Felix sudah mulai kelihatan. Ada satu informasi yang harusnya udah mulai didapatkan. Dan buat teman-teman semuanya Sobat Lane of Dawn yang nggak mau ketinggalan informasi, jangan lupa untuk follow mpl.id.official. Itu dia boy Aisyah. Oke, langsung menuju ke arah Lord ya. Benar sekali. Darahnya sih agak sedikit berkurang banyak ini. Dan bakal langsung dipikir Felix termakan di sana dari Putitonya. Langsung bisa tidak terasa dan bahkan kita lihat juga T-Fight yang dipaksa itu saja. Pakitonya yang dapetin Lord yang terhormat dan bahkan Brodinya dapat 1 poin kill. Dipaksa harus T-Fight. 3 orang sudah mulai hilang menuju 4. Tersisa 1 Ember yang sekarang terbakar rata-rata 5 orang di wipe out walaupun sudah didapatkan Lord yang untuk anak Siusun. Ini bakal ditabrak asal-asalan siapa lagi, ada 4 bahkan minionnya di bagian mid lane. Siusun, apakah mereka akan kehilangan untuk game pertama mereka kali ini Best of One Series EVOS SG langsung menuju kepada base-nya. Cuekin aja Lordnya karena base sudah terbuka dengan sangat lebar. 5 man alive, wipe out, and that's another game untuk EVOS SG. Yes. Like their name ya, Siusun. Sampai jumpa lagi. Oh my god, mereka udah mencuri 1 Lord, tapi 1 aku tadi notice banget tidak ada efek life drain untuk abang naga kita. Itu gearnya udah sekarat. Dia langsung menghisap semua pasifnya. Iya. Itu udah dari darah. Itu 1 hit lagi ya. Itu kena sarung tinjunya dilempar sama Pak itu aja. Nggak bisa. Ya maksudnya tumbang gitu loh. Senggol aja Net sama sarungnya. Kayak gini. Gitu. Senggol, dia pasti tumbang Net. Tapi dikarenakan pasifnya baru nyala, apalagi Furious Dove, Petrify, connect semuanya. Ketiga hero begitu aja dan bahkan langsung di follow up dengan cepat. Dan tidak ada yang hilang sama sekali. Ini dia dari EVOS SG. Mereka sangat memaksimalkan sekali sustainability mereka. Matilda dengan favor dan juga ada Mir dengan damage build yang sangat amat tinggi. Dan tadi ya itu untung Bang Naganya adalah gear loh. Coba kalau Ranger emas outplay. Tapi emang outplay sih Net. Emang Bang Naganya outplay tadi. Bang Gin itu emang bener-bener nge-outplay. Dan karena dia tidak tumbang sama sekali, semua absorbnya bener-bener dimakan. Dan itu yang menjadi poin penting di mana menurut aku ya dari EVOS SG tuh, ketika udah ada hero regen, hero yang bahkan nge-heal up seperti favornya tadi, itu harus banget respect dengan life drain itu dia sih. Pasti sih. Dan emang member-member dari EVOS Singapura tuh emang udah tebel banget ya dari awal dan ada shielding ekstra dari Matilda juga. Jadi mereka bisa main dengan lebih agresif terus dan sebenarnya dari komposisi pun mereka tuh punya banyak area of effect ya. Mereka pun punya banyak skill yang area damage-nya dan kita lihat Siusun tadi di game itu sangat sering nempel-nempel barengan loh. Itu juga salah satu faktor yang menurut gue sih bikin setiap kali ada fight besar tuh pasti EVOS Singapura tuh yang dapat keunggulan. Dan aku penasaran loh Arashi, satu hal sebenarnya. Kenapa ya ketika udah melepaskan Matilda, teman-teman dari Siusun itu tidak mengambil ke arah Esmeralda. Entah kenapa, bahkan kayak beberapa hari yang udah kita lewati. Di ban gak sih? Esmeralda itu enggak. Siusun yang nge-ban di fase kedua tapi fase kedua. Dan mereka yang nge-ban gitu loh. Kenapa tidak mereka yang mengamankan saja? Padahal secara rumus kalau Matilda nempel sama 4 temennya itu kan semuanya dapat absorb. Dan itu bisa dimakan semuanya sama Esmeralda. Tapi ya out of nowhere Siusun sendiri yang malah nge-ban di fase yang kedua itu loh. Iya, itu jadi masalah besar sih pastinya karena emang nggak ada solusi yang bagus ya, karena seperti Konrad bilang tadi berkali-kali JPL tuh maju aja gitu kan tanpa respect. Dan berkali-kali kayaknya masalah besar buat Siusun juga, mereka tuh kekurangan crowd control. Jadi setiap kali ada kesempatan gitu buat mereka mendapatkan pick off ataupun nge-punish ya dari agresif play dari JPL, mereka nggak bisa menahan gitu loh. JPL bisa kabur tanpa masalah dan itu terjadi berkali-kali kan. Jadi mungkin kalau mereka tuh punya stun yang lebih pasti gitu, mereka bisa dapat lebih banyak keunggulan di game sih. Yes ya, itu dia untuk dari game yang pertama dan kita akan langsung menuju ke arah item build-nya. Ini dia Arashi. Iya, yang penting lihat juga Sayla sekarang di Lilia ini damage-nya gede banget guys. Sudah ada
full inventory slot, udah ada enchanted talisman buat cooldown yang lebih tinggi, sepatunya juga pas Holy Crystal. Ya, Holy Crystal juga, Genius One sama Divine Glaive. Jadi ada banyak slow dan juga banyak penetration, dan pastinya magic damage dari Holy Crystal pun tinggi banget. Jadi setiap kali ada member dari Siusun tuh yang nempel bareng-bareng, itu udah sakit banget sih fix. Dan karena emang komposisi mereka seperti KB bilang tuh 3 frontline kan, 3 orang di depan, di Ruby, Pakito dan Baratsnya, ya mereka mau nggak mau tuh emang harus lebih nempel dibandingin sama timnya EVOS SG. Dan makanya agak dilema juga ya, karena Siusun ini kan pakai Dominance Ice 2 sekalipun tidak ada yang memberikan efek life drainnya tuh dengan spell gitu loh. Let's say kayak misalkan Necklace of Durance atau mungkin ketika Hove-nya menggunakan si Halberd gitu kan. Karena dari Hove sendiri dia juga lebih mementingkan itemization seperti Malefic Roar dan juga Hunter Strike ini untuk mobilitas yang dia miliki. Iya, pasti niatnya tuh dia jadi damage dealer utama kan, karena dari early game pun dia udah banyak pressure, udah bisa main agresif. Tapi emang di late game sebagai fighter ya, ini tukar baliknya loh. Ya, biarpun dia tuh bisa kuat di early game, sampai di mid game sampai late games itu dia mulai turun. Dan pastinya kalau dia mau mengejar ke arah Sayla atau ke Potato dan Adamir, susah gitu. Kita lihat berkali-kali dia coba, tapi selalu di kite, selalu dikena crowd control, dan ujung-ujungnya pun dikenain DPS dari sisi EVO Singapura ya. Jadi berat banget sih. JPL sih kitingnya luar biasa ya. Bener-bener main tarik ulurnya tuh bener-bener bagus banget loh. Kayak apa ya, entah kayak main layangan kalau misalnya kita analogikan. Karena emang bener-bener mereka itu selalu nge-follow up ketika mereka tahu bahwa damage deal-nya ini cukup gitu loh. Dan sekarang ini MVP diberikan dari Samsung Galaxy A52s 5G. Inilah Sayla di Lilia itu. Ini pick yang tadi bagus banget ya. Ini pick pertama di phase 2. Dan mereka melihat ada kemungkinan besar kalau Siusun mau main agresif dengan fighter di early game, mereka langsung punish dengan Lilia yang bisa bantu nge-kite, yang lebih aman buat bisa menghindar dari permainan agresif dari sisi Siusun juga. Dan jadi bahkan entah kenapa Lilia ini yang makanya aku bilang aku setuju banget untuk digunakan di patch kali ini, karena rata-rata ya ketika ada hero nabrak, Lilia itu bisa menjadi stoppernya gitu loh, dengan slow effect yang ia miliki dengan Angry Gloom-nya. Makanya di sini aku sangat setuju banget ketika Lilia dimainkan dari kedua belah pihak. Karena dari JPL sekalipun, kalau misalkan dia overdive, dia yang bakal kemakan juga, dia bakal kepunish gitu lah, salah-salah. Apalagi ketika Lilianya masih punya Black Shoes, dia bakal mengembalikan dengan cepat gitu loh. Kan stacknya bakal langsung 5 lagi kalau misalkan Black Shoes. Inilah dia MVP-nya, Sayla.